Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar dari siswa-siswi sekalian? Tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak siswa-siswi sekalian untuk membahas tugas praktek demonstrasi ujian LSP P1 SMK Musda Perbongan paket keahlian teknik komputer dan jaringan. Nah, pada kali ini yang akan kita bahas adalah klaster 2, di mana klaster 2 itu adalah kita diminta untuk merancang bangun dan mengkonfigurasi jaringan wireless berbasis nirkabel. Nah, pada soal tersebut kita isi data yang diminta berupa nama asesor atau nama penguji, kemudian nama asesi atau nama kalian, tanggal dan waktu ujian. Nah, unit yang diminta adalah 2. Yang pertama, memasang perangkat jaringan ke dalam sistem jaringan dan memasang jaringan nirkabel. Nah, di sini bisa kita baca ada petunjuk kerjanya, keselamatan kerja, alat dan bahan yang dibutuhkan. Nah, pastinya kalian sudah menyiapkan alat dan bahan ini. Setelah alat dan bahan ini sudah kalian siapkan, maka kita lanjutkan dengan membaca soal. Nah, soalnya di sini adalah kalian bertindak sebagai teknisi jaringan, di mana kalian diminta untuk merancang bangun dan mengkonfigurasi jaringan berbasis nirkabel dengan menggunakan WiFi router yang akan difungsikan sebagai gateway internet, DHCP server, dan bandwidth limiter. Kemudian internet yang ada akan di-share ke klien melalui jalur wireless. Nah, langkah kerjanya yang pertama menganalisis, yang kedua menentukan spesifikasi, yang ketiga menyiapkan perangkat yang ada atau perangkat yang diminta. Lalu yang keempat baru melakukan instalasi dan konfigurasi yang diminta soal. Baru nanti yang terakhir pengujian. Nah, ini adalah bentuk di mana topologi yang akan kita buat. Nah, dalam proses penyetingan atau konfigurasi, maka langkah awalnya kita asumsikan seperti ini. Hubungkan Ether 1 ke sumber internet dan Ether lainnya boleh memilih 2, 3, ataupun 4 Ether yang kosong untuk melakukan konfigurasi melalui Winbox. Nah, langsung saja kita masuk ke aplikasi Winbox untuk meremote router wireless kita. Kita aktifkan, kemudian kita login menggunakan user dan password default atau standar. Oke, biasanya Mikrotik atau router Mikrotik itu menggunakan user admin dan passwordnya kosong. Oke, kita konekkan. Nah, setelah kita masuk ke tampilan router seperti ini, kita kerjakan sesuai dengan soal yang diminta. Nah, di sini yang pertama kita disuruh membuat identitas router dengan format untuk nama routernya R tanda kurang kemudian nama asesi atau nama kalian. Kemudian user juga nama asesi atau nama kalian, kemudian password adalah nomor ujian. Nah, di sini kita buat terlebih dahulu untuk identitas router. Namun pada kesempatan ini saya akan mencoba atau mencontohkan mengkonfigurasi menggunakan metode GUI atau Graphical User Interface, tidak menggunakan CLI. Mungkin kalau CLI sudah dipraktekkan oleh guru praktek kalian pada waktu praktek. Bukan bermaksud untuk membuat kalian bingung, namun sebagai wawasan tambahan agar kalian memiliki wawasan juga bagaimana menyeting sebuah router Mikrotik melalui metode Graphical User Interface atau GUI. Jadi yang pertama kita akan membuat identitas dari router tersebut dengan mengklik menu sistem, kemudian identity. Ya.
Nah, buat nama identitas dari router kita sesuai format yang diminta. R, tanda penghubung, nama kita. Kemudian klik tombol OK. Nah, kalau berhasil, pastikan di judul atas router kita, nama routernya sudah berubah menjadi R, kemudian nama kita. Nah, kemudian kita membuat juga user dan password. Klik menu sistem juga, masih di menu sistem, kemudian users. Kemudian kita tambahkan sebuah user dengan mengklik tombol add. Nah, nama usernya kita juga mengikuti format yang diminta, yaitu nama kita dan passwordnya nomor ujian. Nah, di sini kita akan buat nama kita buat huruf kecil semua. Boleh juga buat huruf besar, asalkan nanti waktu kita login juga menggunakan huruf besar. Nah, grupnya kita buat full karena kita ingin gunakan ini sebagai admin. Kemudian passwordnya nomor ujian, saya anggap nomor ujian saya adalah 21001, maka saya isikan dengan nomor ujian saya 21001, kemudian klik tombol OK. Nah, untuk user admin akan saya hapus karena tidak akan digunakan lagi, kita akan login menggunakan user Sulaiman. Nah, user admin kita hapus dengan mengklik tombol remove di sini. Pilih dulu admin, kemudian remove. Saya close. Nah, kemudian kita coba untuk memastikan bahwasanya user yang kita buat sudah sesuai. Double klik. Kemudian saya gunakan dulu coba dengan password dan user standar, yaitu admin dan passwordnya 0. Coba kita tes koneksi. Ternyata muncul pesan error karena user admin ini sudah tidak ada pada sistem, sudah kita hapus. Nah, kita langsung masukkan user kita yang kita buat tadi, Sulaiman, kemudian passwordnya 21001, kemudian OK atau connect. Nah, sekarang sudah mau. Nah, berikutnya yang diminta pada soal adalah menginputkan IP address, di mana IP address ini untuk Ether satunya kita hubungkan ke sumber internet dan Ether lainnya digunakan untuk melakukan remotasi. Nah, langsung kita coba tes atau kita cek di menu interface. Nah, di sini router yang saya gunakan mempunyai 4 buah port Ether, yaitu Ether 1 sampai Ether 4 dan 1 buah WLAN yang belum aktif. Sekarang akan saya aktifkan dengan mencentang tombol enable. Nah, sudah aktif. Nah, di sini dapat kita lihat ada 2 tanda R di sini. Artinya port ini sedang kita gunakan atau sedang kita pakai. Nah, pada port Ether 1 ini sudah saya hubungkan ke sumber internet dan saya meremote routernya pada Ether 4. Kalian juga bisa menggunakan Ether 2, 3 atau yang penting Ether yang kosong. Nah, kemudian untuk WLAN ini nanti akan kita gunakan sebagai akses klien melalui wireless. Nah, di sini boleh kalian rubah nama Ethernya ataupun tidak. Pada kesempatan ini karena tidak diminta oleh soal, saya akan biarkan standar dengan nama Ether 1, Ether 2, Ether 3, Ether 4, dan WLAN 1. Nah, kemudian kita inputkan IP address pada Ether 1 dengan mengklik menu IP, kemudian address, kemudian klik tombol add. Nah, addressnya berapa? Kita menyesuaikan dari soal dan ISP. Nah, dari ISP di sini saya kebetulan mendapat IP 11.12.13.254 dan permintaan dari soal adalah
x.xx sampai 3 kali ini disesuaikan dengan ISP. Kemudian yang terakhir di sininya adalah nomor ujian. Dan nomor ujian saya tadi adalah 21001, maka di ujungnya saya buat 1/24. Nah, ini untuk Ether 1. Kemudian klik tombol apply. Oke. Nah, berikutnya yang diminta adalah IP address untuk WLAN. Maka kita tambahkan juga. Karena di sini tidak ada ketentuan, bebas, saya gunakan IP address 14.16.1/24 untuk WLAN 1. Klik tombol apply. Oke, nah IP address sudah terbuat. Nah, berikutnya kita buat konfigurasi gateway internetnya dahulu. Seperti biasa di dalam gateway internet yang diminta pertama adalah gateway pada router. Klik menu IP, root, add gateway. Nah, gateway ini adalah IP yang diberikan oleh ISP. Kebetulan dari ISP ini tadi diberikan 11, 12, 13, 254. Kemudian klik tombol apply. Oke. Nah, setelah gateway kita inputkan, kita masuk ke menu IP firewall. Kita buat NAT add. Kemudian masuk ke menu general dulu. Chain-nya adalah src NAT. Out interface-nya kita buat Ether 1. Kemudian action-nya kita buat mesh curate. Nah, kemudian klik tombol apply dan oke. Setelah itu kita buat DNS-nya, IP DNS server. Kita centang allow-nya, kemudian di servernya kita isi dengan IP DNS Google saja. 8844. Apply, oke. Nah, kita uji apakah router kita sudah terkoneksi dengan internet melalui terminal. Kita ping 8888. Oke, sudah terkoneksi. Kita coba juga menggunakan nama domainnya google.com. Oke. Jika muncul pesan seperti ini, berarti router kita sudah berhasil terhubung ke internet. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita membuat DHCP dari WLAN. Nah, tetap masih di menu IP, kemudian DHCP. Nah, kita pilih DHCP setup. Oke. Nah, karena yang mau dibuat DHCP adalah jalur wireless, maka kita pilih WLAN, jalur WLAN, port WLAN. Kemudian next. Nah, pada tampilan ini kita menentukan berapa user yang nantinya akan diizinkan oleh router untuk mengakses internet. Kebetulan sesuai soal, router yang diizinkan adalah 2 saja. Maka kita akan membatasi IP, yaitu IP yang bisa digunakan hanya 2. Seperti keterangan pada soal, IP pool hanya bisa digunakan untuk 2 klien. Makanya di sini kita buat 2 sampai dengan 3. Artinya IP nanti yang bisa digunakan adalah IP 2 sampai dengan 3. Jadi hanya 2 klien saja yang bisa terkoneksi melalui jalur wireless. Kemudian klik next. Ini next.
dan oke. Ya. Kenapa masih merah diabaikan saja karena belum ada klien yang terkoneksi di sini. Nah, selanjutnya kita mengaktifkan wireless kita melalui menu wireless. Nah, pada kesempatan ini kita diminta untuk melakukan konfigurasi perangkat wireless. Nah, kita tentukan dulu security profile. Nah, kita tambah. Kita buat nama profilnya misalkan password sandi atau apapun boleh. Saya buat sandi. Modenya saya buat dynamic key. Kemudian authentication tipenya saya buat WPA PSK dan WPA2 PSK. Lalu masukkan password yang diminta. Kita lihat soal apakah ada ketentuan pada soal. SSID nama siswa, LSP tanda kurung nama siswa, sandi nomor ujian. Nah, karena nomor ujiannya tidak sampai dengan 8 digit, maka saya akan buat nama dan nomor 1, 2, 3, 4, 5 saja. Nah, saya buat sandinya namanya Sulaiman 1, 2, 3. Kemudian Sulaiman 1, 2, 3. Atau boleh juga nama kalian kemudian nomor ujian, bebas. Kemudian klik tombol OK. Baru kita masuk ke Wi-Fi interface. Nah, di sini kita double klik WLAN 1. Nah, jika tampilan kalian tidak seperti ini, kalian bisa mengaturnya di tombol simple mode. Misalkan di router kalian tampilannya seperti ini. Maka kalian bisa mengklik tombol Advanced Mode. Kita gunakan tampilan Advanced Mode. Nah, mode yang pertama, mode ini kita buat AP Bridge karena mau meneruskan gateway internet melalui jalur wireless. Untuk yang lain tidak perlu dirubah. Yang perlu adalah security profile agar password yang kita buat nanti bisa digunakan pada saat koneksi klien ke router. Kita pilih sandi. Kemudian untuk SSID adalah LSP nama kita. Kemudian klik OK. Nah, kemudian pada tahap ini untuk setting wireless sudah selesai. Dan kita akan mencoba melimitasi jalur wireless tersebut melalui menu quick ya. Kemudian kita gunakan simple quick, kemudian add. Nah, namanya bebas karena tidak ada aturan di dalam soal. Saya biarkan seperti ini. Yang penting di sini adalah targetnya. Target dari WLAN 1. Kemudian di sini kita diminta membatasi untuk upload dan downloadnya 1 Mbps. Maka kita buat uploadnya 1 M dan downloadnya 1 M. Kemudian apply, OK. Nah, pada tahap ini semua konfigurasi sudah selesai kita buat, tinggal melakukan pengujian. Nah, pertama kita menguji koneksi WiFi router pada setiap klien. Artinya apakah klien yang nanti ini terkoneksi ke router sudah mendapat internet. Nah, di sini saya akan coba koneksikan laptop ini ke router yang baru kita setting. Saya klik wireless dari router yang kita buat tadi dengan nama LSP Sulaiman. Connect, masukkan password yang kita buat pada security profile tadi. Kalau tadi saya buat Sulaiman 123, lalu next. Tunggu sampai
muncul notifikasi atau keterangan bahasanya kita sudah terkoneksi. Nah, sini sudah terkoneksi ya. Kemudian di sini karena masih terdeteksi kabel tadi untuk menyeting, saya akan cabut. Nah, jadi sekarang laptop yang saya gunakan ini sudah terkoneksi. Nah, saya juga akan mengeceknya apakah IP yang didapatkan oleh laptop ini sudah sesuai seperti full pada DHCP yang kita buat tadi. Nah, klik kanan di sini status. Nah, tadi kita batasi mulai IP 2 sampai dengan IP 3. Nah, laptop ini mendapat IP 3. Jika nanti ada laptop atau perangkat lain yang connect ke router WiFi tadi, berarti dia akan mendapatkan 2. Oke. Kemudian kita uji apakah ini sudah mendapatkan akses internet. Buka salah satu web browser. Jadi saya gunakan Google Chrome. Nah, ya sudah terkoneksi internet. Kemudian kita coba lakukan speed test untuk menguji apakah internet yang didapat sudah sesuai. Kita tunggu sebentar. Nah, untuk downloadnya sudah bekerja ya, limiter atau limitasi dari kecepatan akses internet yang diminta. Nah, untuk download atau unduh di sini tidak lebih dari 1 Mbps karena sudah kita batasi. Begitu juga untuk upload. Upload juga tidak lebih dari 1 Mbps. Nah, berikutnya pengujian ini sudah kita lakukan semua. Kemudian kalian bisa mencoba koneksi baru menggunakan misalkan laptop lain atau boleh juga Android untuk memastikan apakah laptop atau Android itu bisa juga terkoneksi internet. Kita coba buat koneksi 2 tadi dari laptop, kemudian 1 yang terakhir dengan menggunakan Android. Kalau Android tadi bisa berhasil terkoneksi dan bisa mengakses internet, berarti konfigurasi yang kita lakukan masih salah. Dan apabila gagal koneksi tidak bisa, berarti konfigurasi yang kita buat sudah benar. Demikianlah pembahasan tugas praktek demonstrasi pada klaster 2. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa subscribe dan komen jika ada hal-hal yang mau ditanyakan. Terima kasih.